Ya, kembali lagi di Speak After Lunch dan juga masih bersama dengan Ibu Linda dan juga Pak Roni. Mungkin saya akan ke Bu Linda terlebih dahulu. Tadi mungkin mohon maaf Ibu sempat terpotong. Kalau mungkin ada masyarakat ada yang mengadu itu ada lewat telepon atau mungkin lewat website seperti apa Ibu? Ada aplikasinya. Aplikasinya ya. Oke. Masyarakat tinggal mengisi aplikasinya, disebutkan kalau sedapat mungkin itu ada bukti tertentunya sedikit gitu. Jadi kita bisa menindaklanjuti. Kalau cuma pengaduan biasa saja kan kadang-kadang orang suka ngadu ya. Jadi kalau ada buktinya, walaupun hanya sedikit, kami akan menindaklanjuti. Oke, aplikasinya namanya apa Ibu kalau boleh? Whistleblowing System, WBS. WBS. Oke, jadi ini masyarakat bisa mengakses ya, baik melalui Android ataupun iOS ya Bu ya. Oke, Pak Roni, saya kembali lagi ke Pak Roni ini, mungkin ada berapa banyak produk UMKM Pak yang tayang di e-katalog untuk pengadaan barang dan jasa ini Pak? Kalau produk UMKM yang di katalog itu hampir sekitar penyediaannya 56%, produknya itu sekitar 26 ribuan produk itu yang ada di katalog saat ini. Okay. Dan kami selalu didorong Presiden, tolong UMKM, UMKM. Sekarang UMK jangan lupa dengan peraturan Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan Presiden yang terbaru nomor 12 tahun 2001, dulu kan penjualan tahunan mereka 2,5 miliar masuk kategori UMK. Sekarang sudah dinaikkan menjadi 15 miliar. Dan harapan kami semakin banyak tahun ini yang bisa kita capture, ini UMK semua loh sekarang ini. Artinya apa? Artinya boleh nggak sih UMK itu berada di atas 16 miliar, nah sementara ini batasnya 15 miliar. Tapi itu sudah sangat lompatan cukup tinggi, 6 kali lipat naiknya. Betul. Yeah. Jadi memang kategorinya harus jelas ya Pak ya, untuk kapitalisasinya berapa. Oke, saya balik lagi ke Bu Linda, ini terkait mengenai antusiasme dari kementerian ini Bu, pada waktu membeli produk UMKM melalui lelang di LKPPN ini, apakah metode yang sudah selama ini dijalankan ini hanya melalui elektronik atau masih bisa melalui tender ini Bu Linda? Sebetulnya metode pelaksanaan pemilihan itu macam-macam. Itu ada ikut tender, ada seleksi, ada pengadaan langsung, ada penunjukan langsung, ada e-purchasing gitu ya. Jadi itu tergantung dengan kebutuhan mereka sendiri. Dan kalau kita lihat sekarang yang cukup banyak dilaksanakan itu adalah melalui katalog e-purchasing dan pengadaan langsung. Nah, kalau pengadaan langsung sekarang memang masih belum secara elektronik. Ada beberapa pengadaan yang langsung yang dilakukan secara elektronik itu melalui aplikasi yang namanya Bela Pengadaan. Yang untuk usaha kecil. Jadi tergantung jenis pengadaannya Ibu ya. Oke. Nah ini balik lagi ke Pak Ron, ini terkait mengenai peran UMKM nih Pak, seperti tadi Bapak sempat jelaskan nih Pak ya. Peran UMKM ataupun UKM ini tentu terbilang amat penting ya Pak ya. Jadi apa saja mungkin peran dari Perpres PBJ ini dalam mendukung para pelaku usaha kecil untuk ikut berpartisipasi nih Pak dalam PBJ ini Pak? Salah satunya adalah kemudahan UMKM untuk terlibat dalam program e-katalog dan Bela Pengadaan. Sehingga kemudahan untuk mendapatkan akses masuk menjual produknya atau kemudahan bimbingan kepada mereka pada saat ada kementerian lembaga Pemda yang membutuhkan barang katalog mereka. Itu satu. Kemudian kita juga meminta kementerian lembaga yang terkait dengan UMK itu melakukan pembinaan terhadap segala produk mereka agar memenuhi standar. Karena dalam masuk katalog itu syaratnya 3. Barangnya standar atau dapat standar kan, kebutuhannya berkelanjutan, dan penyediaan tidak hanya satu. Sehingga tidak tiap tahun yang tadi Bu Linda sebutkan, Pak ngadain ini harus tender Pak tiap tahun, nggak perlu dengan e-katalog, nanti bisa langsung mereka e-purchasing. Jadi kemudian pada UMK ini kami dorong mereka agar berpartisipasi. Jangan lupa yang kita dorong juga pembelinya. Kalau LKPP cuma nayangin display di katalog, terus pembelinya tidak menggunakan produk UMK, LKPP tidak bisa memberikan sanksi. Jadi ekosistemnya harus dibentuk ya Pak ya? Ekosistemnya harus dibentuk. Jadi kami sampaikan juga, tolong Pak Menteri, Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Wali Kota, perintahkan anak buah di bawahnya untuk memberikan produk UMK. Sehingga dicadangkan saat ini untuk UMK itu 40% produk dalam negeri. Jadi antara demand sama supply ketemu di tengah ya Pak ya? Betul. Oke, nah ini terkait juga mungkin ada dari rekan-rekan UMKM atau UKM yang menyaksikan tayangan ini tentu saja pengen tahu prosesnya seperti apa sih Pak, biar mungkin produk-produk dari teman UMKM dan juga UKM ini bisa mungkin tampil di e-katalog dan juga Bela Pengadaan nih Pak. Terima kasih. Jadi mungkin harus samakan dulu persepsinya. Yang dikelola LKPP, e-katalog maupun nanti Bela Pengadaan adalah barang jasa yang diproduksi UMK yang dibutuhkan oleh pemerintah. Dibutuhkan ya Pak? Dibutuhkan pemerintah. Sehingga usulan biasanya barang-barang apa yang harus kalah di katalog dari kementerian lembaga. Karena dia yang tahu spesifikasi teknisnya, terus kemudian penyediaannya ada berapa, terus kami yang nanti semacam melakukan operasional
proses pemilihan dari penyedianya. Itu bisa melalui tender atau negosiasi seperti obat NIE syaratnya. Itu yang tahu Kemenkes. Betul. Alat kesehatan AKD yang tahu Kemenkes. Lampu penerangan jalan umum yang tahu teman-teman perhubungan. Sehingga kita dapat spesifikasi teknis, kita undang penyedianya, baru mereka nanti prosesnya, ya barang ini jangan sampai istilahnya kita tayangkan tapi nggak ada yang beli. Betul. Dan proses pembeliannya itu melalui proses e-purchasing, proses negosiasinya juga kelihatan di sana. Jadi itu proses-proses yang kami buat ini adalah semacam untuk menghilangkan proses-proses yang tadinya tender, pengadaan langsung dengan e-katalog. Untuk memberikan kemudahan dari sisi UMKM, termasuk pemberian uang muka dan sebagainya, udah ada aturan yang baru, mereka boleh terima. Dulu kan 30%, 25%. Dan sekarang 15%. lebih efisien juga ya, Lebih Pak ya. efisien. Oke, saya ke Bu Linda. Ibu mungkin bisa dijelaskan juga secara lebih detail lagi, Ibu, seperti apa sih peran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah atau LKPP ini dalam pemulihan ekonomi saat ini? Kan kita sedang menuju ke recovery ekonomi ini, Bu, saat ini. Ya, terima kasih Bu Dewi. Sebetulnya tadi Pak Roni juga pernah menyampaikan bahwa anggaran belanja pemerintah itu sekitar 1.200 triliun saat ini. Itu kalau dikelola dengan baik dan benar, sebetulnya pembangunan kita akan jauh lebih baik. Betul. Dan masyarakat kita juga bisa jauh lebih merasakan Betul. Semua merasakan begitu manfaatnya ya. gitu. Nah, ini yang jadi makanya kami LKPP itu mencoba membuat satu sistem sehingga tata kelola pengadaannya menjadi lebih transparan, lebih akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan lah, bisa dilihat oleh semuanya. Dan khusus di pandemi COVID ini juga seperti tadi disampaikan oleh Pak Roni bahwa kami juga menyiapkan ruang yang cukup untuk penyedia kecil UMK dan produk dalam negeri, terutama di dalam katalog, dan juga ada persyaratan 40% dari anggaran kementerian lembaga itu harus dicadangkan untuk usaha kecil. Oke, ini nampaknya perbincangan makin menarik. Kita akan jeda sejenak, Pak Roni dan juga Ibu Linda. Pemirsa jangan kemana-mana, Speak After Lunch akan segera kembali sesaat lagi.